Manunggaling Kawula Gusti. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ataupun baru mendengar yang bahkan sangat asing dengan kata itu, ataupun sudah sangat sering mendengar kata tersebut. Syekh Siti Jenar bermukim di Jepara, memimpin pondok pesantren. Suatu kali ketika Syekh Siti Jenar sedang mengantar santri-santrinya di dalam masjid, tiba-tiba rombongan dari Demak, ada Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Geseng, atau Raden Mas Cokrojoyo, dan lain-lainnya. Mereka datang untuk menyampaikan titah dari Raden Patah, Sultan Demak. Sunan Bonang berucap salam, tapi salam itu rupanya tidak didengar karena suasana yang sangat ramai oleh para santri. Merasa tidak dihargai, Sunan Bonang naik pitam dan mendatangi Syekh Siti Jenar seraya berkata keras, "Wahai Jenar yang sedang berada di alam kematian, hentikan sejenak pengajaranmu. Jangan kau teruskan mengajar murid-muridmu," bentak Sunan Bonang. Seketika serat Syekh Siti Jenar rupanya kedatangan para ulama sekaligus politisi pengaruh dari Demak tersebut atas perintah Raden Patah. Sang Sultan mendapatkan kabar bahwa apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar terindikasi telah menyimpang dari ajaran Islam dan para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak pada kala itu, termasuk Syekh Siti Jenar, hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Sementara Syekh Siti Jenar dikabarkan sudah berani memberikan materi tentang ilmu makrifat dan hakikat. Digelarlah forum sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Syekh Siti Jenar tersebut. Sebagian besar menganggap Wali Songo hadir sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Syekh Siti Jenar tersebut. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir dan mengeroyok Syekh Siti Jenar dengan melancarkan berbagai argumen tentang ketuhanan. Bagi Syekh Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggal, bersatu. Artinya seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali dan menyatu dengan yang menciptakan. Manunggaling Kawula Gusti. Para wali beramai-ramai menyanggah keyakinan Syekh Siti Jenar tersebut. Allah adalah yang berwujud hak, kata Sunan Gunung Jati. Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya, mustahil tidak adanya. Tandas Sunan Bonang. Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan. Imbuh Sunan Giri. Allah itu adalah seumpama dalang memainkan wayang. Sambung Sunan Kalijogo. Sebagai penegas sekaligus sabda pamungkas, Sunan Kudus mengatakan, adapun Allah itu bersekutu dengan sesama atau manusia. Namun Syekh Siti Jenar tetap bertahan dengan keyakinannya. Tak usah kebanyakan teori semu, sesungguhnya ingsun, saya, ini Allah nyata, ingsun yang sejati, balasnya. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidak sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di tubuh kalian, manusia itu sendiri. Lanjut Syekh Siti Jenar. Masih panjang paparan Syekh Siti Jenar tentang konsep ketuhanan. Versinya yang oleh Wali Songo disebut musyrik karena dianggap diri sebagai Tuhan. Syekh Siti Jenar sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa manusia dan Sang Pencipta suatu saat akan bertemu dan bersatu dengan Sang Maha Kuasa. Dan forum diskusi itu pun beralih fungsi menjadi persidangan. Dengan suara bulat memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar harus diproses hukum
kemungkinan besar hukuman mati adalah yang tepat. Vonis mati dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar dalam sidang para wali yang dipergelarkan di Cirebon. Belum dapat dipastikan kapan tepatnya nyawa Syekh Siti Jenar dipungkasi atau dihabisi. Perkirakan antara tahun 1515 hingga 1517. Sosok pasti Syekh Siti Jenar memang masih menjadi sosok misteri. Namun berdasarkan penemuan jejak pemikiran yang kemudian dirangkum oleh berbagai sumber berupa babat, serat, kitab, dan bentuk referensi lainnya, Syekh Siti Jenar tidak pernah takut mati. Justru itulah yang diyakininya sebagai titik kesempurnaan manusia. Bersyukur jika saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas di alam kematian. Saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan itu. Itulah tadi kata-kata kepamungkas milik Syekh Siti Jenar. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Sebaiknya kita selalu bisa mengambil sisi baik dari cerita Syekh Siti Jenar, karena semuanya hanya Allah yang bisa berkuasa. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Jika ada kekurangannya silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya jika kalian suka tentang konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka tentang konten video ini, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih selaku pembuat konten video, pamit untuk undur diri.